Selamat hari Minggu Bapak, Ibu, dan anak-anak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan Yesus. Puji syukur atas segala anugerahnya, sehingga pada hari ini, Minggu 7 Juni 2020, kita kembali berjumpa secara virtual melalui channel YouTube GKJ Jakarta. Melalui panduan video ini, kita akan beribadah bersama dengan keluarga di rumah masing-masing. Kita semua akan ditolong untuk merasakan suasana peribadahan di gedung gereja kita tercinta GKJ Jakarta melalui visual video yang akan disaksikan bersama. Kiranya visual suasana GKJ Jakarta dapat membuati kerinduan kita akan suasana peribadahan di GKJ Jakarta. Sembari kita terus berharap dan memohon kepada Tuhan agar pandemi COVID-19 ini dapat segera berlalu dan kita bisa kembali berjumpa dan beribadah dalam satu ruang yang sama. Saudara-saudara yang membutuhkan informasi pelayanan GKJ Jakarta selama masa pandemi COVID-19 dapat tetap mengikutinya dalam warta gereja yang dibagikan oleh penata kelompok melalui WhatsApp grup kelompok. Marilah kita mengambil saat hening dan untuk memulai ibadah yang akan dilayani oleh Pendeta Hosea Sutarna, STH. Selamat beribadah bersama keluarga. Tuhan memberkati. Ibu Bapak dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan, mengawali ibadah pada minggu ini, Minggu Trinitas. Ibadah Minggu Trinitas ini berlangsung dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Salam damai, salam damai, salam, damai Kristus besertamu. Pada Minggu Trinitas ini, saudara-saudara, kita diingatkan oleh kata pergilah, yang merupakan sebuah panggilan untuk melakukan karya nyata, kerja yang nyata, sehingga setiap orang bahkan seluruh ciptaan merasakan keadilan, perdamaian, kebebasan, cinta kasih dan kesejahteraan.
Tugas kita tidak hanya bersekutu di dalam komunitas GKJ saja, tetapi juga kita adalah bertugas membagikan kasih Allah kepada semua orang tanpa batas. Batas agama, suku, komunitas, teritorial, dan mengajarkan mereka untuk melakukan karya nyata bagi dunia pula. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Ajarkan ku kenal anugerah-Mu, sinarilah dengan terang wajah-Mu, hapuskan dosaku, diami hatiku, kiranya ku tetap bersamamu. Yesus Tuhanku, menghayati rangkaian karya keselamatan-Mu dari saat lahir di palungan sampai tiba di masa sengsara hingga wafat di palang kayu. Sungguh bisa kami rasa betapa agungnya belas kasih-Mu kepada kami. Darah tertumpah itu membilas dosa-dosa sejauh apapun yang kami miliki. Karya agung-Mu itu pula yang mengubah segala belenggu bumi menjadi damai sejahtera. Kami adalah bagian dari orang-orang yang sepenuhnya bisa merasakan berkat damai sejahtera dan cinta kasih-Mu. Dan hanya satu pesan sebelum tubuh suci-Mu menghilang di tingkap-tingkap langit saat naik ke surga kala itu, bahwa selayaknya kami membagi kedamaian dari-Mu ini kepada orang di sekeliling tanpa memandang siapapun mereka. Yesus Tuhanku, ampunilah kami yang belum sepenuhnya mampu melaksanakan pesan-Mu. Kami lebih sering menikmati berkat-berkat hanya untuk diri kami sendiri, padahal sebagai orang yang bangga menjadi murid-Mu, selayaknya membagi kepada sesama. Ampunilah kami ya Tuhan. Amin. Kepada setiap kita yang dengan sungguh-sungguh datang ke hadapan-Nya, mengaku setiap dosa dan pelanggaran yang diperbuat, diberitakan anugerah Tuhan seperti dinyatakan di dalam Mazmur 25 ayat yang ke-9 yang demikian. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati, membimbing dan terus mengajarkan. Demikian anugerah Allah bagi kita sekalian. Terpujilah Allah yang baik kepada semua orang. Tiba saatnya kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan melalui pembacaan Alkitab kita. Untuk itu marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dan kita memohon penerangan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Bimbinglah kami yang penuh kelemahan ini ya Tuhan, dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus, untuk menyambut dan menyatakan panggilan Tuhan, pergi
mengajarkan kepada mereka untuk melakukan perintah-Mu. Karuniakanlah hikmat-Mu melalui terang firman-Mu, agar kami dimampukan menjadi pelaku sabda Tuhan. Dalam Kristus firman yang telah menjadi manusia, kami berdoa. Amin. Ibu bapa dan saudara serta anak-anak yang terkasih, pembacaan Alkitab kita terambil dari kitab Injil Matius. Kitab Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-16 sampai 20. Matius pasal 28 ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-20. Perintah untuk memberitakan Injil. Demikian. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Ibu bapak dan saudara, pada ayat yang ke-20, saya akan ulangi sekali lagi. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikian pembacaan Alkitab kita. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya dengan sungguh-sungguh dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Dan ajarlah mereka melakukan perintahnya. Demikian pesan pengutusan Tuhan Yesus sebelum naik surga kepada para murid. Sekali lagi, pergi dan ajarlah mereka melakukan perintahnya. Ibu bapak dan saudara, sebelum kita merenungkan lebih jauh sedikit, saya ingin menyampaikan sebuah kejadian. Pak Darmo yang usianya sekitar 72 tahunan sedang menggali lubang. Seto, mungkin cucunya, baru berusia kira-kira 5 tahun. Ia heran melihat Pak Darmo yang sedang menggali lubang itu. Ia mendekati Pak Darmo dan bertanya. Ia memanggilnya dengan sebutan Eyang. "Eyang,
Untuk apa buat gituan? Maksudnya menggali lubang. Pak Darmo menjawabnya, untuk tanam pisang. Kembali Seto bertanya, untuk apa tanam pisang? Kata Pak Darmo, untuk dimakan. Seto pun tak berhenti bertanya, untuk apa makan pisang, Eyang? Mbah Darmo itu menjawabnya, untuk dapat tenaga. Kembali Seto menambahkan pertanyaan, untuk apa dapat tenaga? Mbah Darmo menjawab, untuk gali lubang. Tapi juga menambahkan dan dengan beberapa pertanyaan yang lain, untuk bekerja, untuk berkarya, untuk melakukan banyak hal. Macam-macam. Ibu bapak dan saudara yang terkasih, kini selain memiliki kebun pisang sendiri, ternyata Seto, bukan nama aslinya Bapak Ibu, menjadi penguasa pisang goreng. Maksud saya pengusaha. Pengusaha pisang goreng di beberapa tempat dalam sebuah kota yang agak besar. Cukup terkenal pisang goreng produk dari Mas Seto ini. Saya mencoba berefleksi dan membayangkan ibu bapak dan saudara-saudara, sengaja atau tidak, Pak Darmo telah mengajar Seto secara merdeka, mendidik atau mengajar tanpa ruang dan isi kelas. Di tempat yang terbuka, Seto belajar, Pak Darmo mengajar, mendidiknya. Memberdayakan. Bahkan meski dalam proses yang lama mentransformasikan seorang anak yang lemah dan belum tahu menjadi kuat dan berhasil. Saya berpikir pasti Seto bekerja keras. Mungkin juga ia berpikir seperti Mbah Darmo kalau itu eyangnya yang memiliki pemikiran bukan bekerja atau berbuat untuk makan, melainkan makan untuk bekerja atau berkarya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, kita adalah makhluk yang lebih dari sekedar punya mulut dan perut. Kita mempunyai martabat, mempunyai diri dan hati nurani. Diri yang telah dianugerahi keselamatan, kepercayaan, dan berbagai macam karunia lainnya. Bahkan kemuliaan oleh karena Yesus Kristus Tuhan. Diri itu tidak akan terwujud, tidak akan nyata, tidak akan mengajarkan, tidak akan menghadirkan pengetahuan, dan tentu tidak akan membuat orang melakukan dan berkarya bekerja. Jika ia hanya goyang-goyang kaki saja. Atau orang Jawa bilang, kalau hanya ongkang-ongkang saja. Karena itu kita perlu berkarya. Karena itu kita perlu melakukan. Ibu bapak dan saudara yang terkasih. Seorang psikolog Abraham Maslow mengatakan, dengan berkarya atau melakukan, diri kita diaktualkan. Dengan berkarya atau bekerja, terjadi aktualisasi diri. Dengan berkarya, diri kita menjadi berarti dan memberikan arti.
Ibu, bapak, dan saudara-saudara yang terkasih, setiap orang perlu berkarya. Setiap orang perlu berbuat, melakukan. Sebab itu yang pertama-tama diberikan Tuhan kepada Adam bukanlah istri, ibu, bapak, dan saudara, melainkan pekerjaan untuk berkarya, untuk mengusahakan apa yang dipercayakan oleh Tuhan. Kita bisa lihat di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15. Sebab itu Paulus pun dengan keras mengajar, menuliskan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Sadis ya Bapak Ibu sekalian. Tetapi karena memang bekerja, berkarya, melakukan sesuatu hal yang sangat penting. Di dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ke-10. Nah, kita perlu berkarya, kita perlu melakukan karena Tuhan telah lebih dahulu berbuat, berkarya, melakukan untuk saudara dan saya, untuk kita. Tuhan telah lebih dahulu melakukan buat kita. Bukan hanya berfirman, menyampaikan perintah saja, tidak. Bahkan firman dan perintah Tuhan nyata di dalam Yesus Kristus teraktualisasikan di dalam karyanya untuk keselamatan manusia, untuk pemulihan kehidupan dunia. Di dalam tindakan yang nyata. Karya Allah yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Tiap pagi ia membangunkan matahari atau surya. Tiap petang ia menidurkan senja. Ia meniupkan awan, meneteskan hujan. Ia menghidupkan indung telur, menghembuskan napas jabang bayi. Ia mengajar anak ikan berenang. Juga sibuk terbang kian kemari seperti burung merpati. Dan seterusnya, masih banyak karya Tuhan yang lebih dahulu dikerjakan, dilakukan, dibuat untuk kita. Tentu hal itu mengajar ibu bapak dan saudara-saudara ketika kita mendapatkan perintah, ketika kita mendapatkan panggilan untuk pergi mengajarkan mereka melakukan perintahnya. Kita perlu menyatakan karya. Kita perlu melakukan bukan sekedar menyampaikan pengertian, pengetahuan, cerita tentang Alkitab. Pengetahuan yang ada di dalamnya. Bukan. Saudara dan saya sebagai orang yang percaya, saya pikir kita belum lama, atau minggu kemarin tepatnya kita merayakan hari Pentakosta. Setelah sebelumnya Yesus naik ke surga. Kenaikan Yesus kita tahu, ia pergi dan memang harus pergi. Tetapi kepergiannya justru tidak memproklamirkan, memberikan kepercayaan kepada anak-anaknya. Kepada sahabat-sahabatnya, kepada kawan sekerjanya, kepada saudara dan saya untuk pergi. Sama seperti ketika Yesus menyampaikan pengajaran bersama-sama dengan muridnya. Aku tidak menganggap kamu lagi hamba, sebab hamba tidak mengerti apa yang diperbuat tuannya. Tetapi Yesus menganggap para murid kita sebagai sahabat. Yesus yang telah memilihnya menjadikan kita kawan sekerja. Maka pada ayat yang ke-16 di dalam kitab Injil Yohanes pasal 15, Yesus memerintahkan untuk kita pergi menghasilkan buah. Persis sama seperti perintah Tuhan Yesus menjelang naik ke surga untuk pergi mengajarkan dan melakukan perintah
Tuhan. Kepada bangsa-bangsa, ibu bapa dan saudara-saudara, Kristus bekerja untuk kita. Kita bekerja untuk Dia. Seperti kata Paulus, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan. Ibu bapa dan saudara-saudara, Nats ini tidak mendukung ketika kita akan mengajarkan, maka tidak bisa lepas pula tindakan, pekerjaan, aktivitas yang harus kita buat, yang harus kita lakukan. Tidak cukup hanya bicara saja. Dengan melakukan seperti Pak Darmo, orang akan melihat bahkan apa yang kita lakukan menjadi sebuah pengajaran. Dan bukankah Yesus telah bekerja, telah berbuat untuk kita? Maka kita dipercaya untuk melanjutkan pekerjaan itu. Ibu bapak dan saudara-saudara yang terkasih, menyambut panggilan Tuhan untuk menyatakan sebagai kawan sekerja, pergi mengajarkan pada orang lain, pada manusia, kepada bangsa-bangsa untuk melakukan perintahnya. Saya ingat sebuah peristiwa pada Perang Dunia Kedua yang terjadi di Jerman, di kota Münster, dalam Perang Dunia Kedua, saudara. Ada sebuah gereja di mana di dalamnya ada patung Tuhan Yesus. Gereja itu nampaknya hancur ketika kena bom. Demikian juga patung Tuhan Yesus, kedua lengan tangannya patah. Kondisi itu menarik karena kemudian orang memasang di bawah patung Tuhan Yesus itu yang sudah tidak ada tangannya atau kedua tangannya, dituliskan, "Aku tidak punya tangan selain kamu. Kamulah tanganku." Ungkapan ini tentu hendak mengimplementasikan. Ungkapan ini hendak menyadarkan meskipun dalam kondisi gedung yang remuk, patung Tuhan Yesus mengalami patah, tetapi tidak untuk menghentikan panggilan Tuhan pergi memberitakan Injilnya, pergi mengajar dan melakukan kehendaknya. Diawali dengan kita lebih dahulu berbuat sebagai tangan Tuhan. Kitalah tangannya. Dan marilah kita menjadi tangannya yang mengajar dan melakukan lebih dahulu. Mari kita sambut panggilan itu untuk pergi mengajar dengan lebih dahulu kita melakukan. Agar mereka tahu dan juga melakukan. Kita lebih dahulu berkarya. Karena hidup kita mempunyai arti di dalam Kristus. Dan biarlah kita hidup memberikan arti bagi mereka, bagi banyak orang, bagi dunia. Dalam namanya, Tuhan Yesus berfirman, selama masih siang, Yohanes pasal 9 ayat 4, kita bekerja, kita berbuat, kita melakukan. Dan kata Tuhan Yesus pula, di dalam Yohanes pasal 5 ayat 17, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Dengan terang firman itu, mari kita nyatakan dengan menyambut panggilannya, pergi memberitakan Injilnya, pergi mengajar mereka untuk melakukan perintahnya. Pergi dengan kita memulai lebih dahulu melakukan bagi mereka, bagi dunia. Terlebih di dalam situasi pandemi ini, di dalam situasi yang kurang bersahabat, biarlah kita tetap melihat, kita tetap menjadikan diri sebagai tangan Tuhan. Pergilah, ajarlah mereka melakukan perintahnya.
Tuhan memberkati. Amin. Jujur kadang ku tak sanggup menghadapi semua bebanku, menantikan jawaban, menolak untuk menyerah. Ku tahu Kau Tuhan yang sanggup menolong dalam sesatku. Namun meskipun Kau belum, ku kan tetap menyembah-Mu. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar lagu pengharapan. Ku kan berserah, ku tahu aku tak sendiri. Ku yakin Kau mengasihiku, bahkan di dalam api pun ku kan menyembah-Mu. Jujur kadang aku lalai bersandar pada kekuatan-Mu. Di dalam kelemahanku, sempurnalah kuasa-Mu. Imanku memegang janji-Mu, ku tahu Kau selalu bersamaku dalam setiap perkaraku. Kaulah damai tenangku. Ku kan bernyanyi sampai jiwaku percaya, sampai hatiku mendengar
strong and take courage. Do not fear or be dismayed, for the Lord will go before you, and His light will show the way. Be strong and take courage. Do not fear or be dismayed, for the one who lives within you will be strong in you today. Why don't you give Him all of your fears? Why don't you let Him wipe all of your tears? He knows He's been through pain before, and He knows all that you've been looking for. So be strong and take courage. Do not fear or be dismayed, for the Lord will go before you, and His light will show the way. Be strong and take courage. Do not fear or be dismayed, for the one who lives within you will be strong in you today. Nothing can take you out of His hand. Nothing can face you that you can command. I know that you will always be in His love, in His power, you'll be free. So be strong and take courage. Do not fear or be dismayed, for the Lord will go before you, and His light will show the way. Be strong and take courage. Do not fear or be dismayed, for the one who lives within you will be strong in you today. Marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli bersama-sama demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin.
hati kami harus mengampuni, dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Marilah kita bersama-sama menyatakan syafaat kita di hadapan Tuhan. Allah yang Maha Kasih, Bapa yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus, Engkau yang telah berkarya, Engkau yang telah mengutus Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus dan juga telah menyatakan karya menjadi berita Injil bagi kehidupan dunia, bagi keselamatan dan kehidupan kami sebagai anak-anak Allah, sebagai orang percaya. Bahkan menghadirkan kemuliaan untuk kami. Ya Tuhan, kini kami bersyukur kembali Engkau menyadarkan untuk kami melanjutkan misi yang telah Tuhan nyatakan di dalam Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam penyertaan dan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus untuk kami mengaktualisasikan sabda-Mu melalui kehidupan kami. Kehidupan kami yang telah berarti oleh karena karya-Mu, biarlah juga kami boleh nyatakan sehingga membuat kami mampu memberikan arti itu bagi orang lain. Allah yang penuh kasih, terlebih di dalam situasi yang masih memprihatinkan ini, biarlah kami selaku anak-anak-Mu, selaku kawan sekerja-Mu, kami boleh menyatakan Injil Tuhan, kami boleh mengajarkan agar mereka melakukan dengan lebih dahulu kami. Anak-anak-Mu menyatakan melalui kerja, melalui karya, bahkan hal itu menjadi pengajaran untuk dunia, untuk sesama kami, untuk orang lain. Agar Injil Tuhan sungguh boleh dirasakan. Dan kami boleh menyatakan kebenaran sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai kawan sekerja-Mu. Kami boleh berarti bagi Tuhan. Kami boleh menyaksikannya dalam karya dan memberikan arti itu bagi sesama kami. Biarlah kami terus boleh menyatakan diri sebagai kepanjangan tangan-Mu, ya Yesus. Biarlah kami terus boleh melanjutkan karya-karya Tuhan meski menghadapi berbagai tantangan. Kami mengucap syukur kalau hari lepas hari Engkau juga menuntun. Meski dalam perkembangan yang masih membutuhkan komitmen kami untuk tetap menjaga dan mengikuti aturan kesehatan. Engkau telah menghadirkan terang untuk kami melangkah ke depan lebih dari sekedar yang telah boleh kami lakukan. Untuk kami boleh mengembangkan
aktivitas sebagai karya yang harus kami nyatakan lebih dahulu dalam terus memberitakan Injil-Mu. Kepadamu ya Tuhan, kami menyerahkan gereja Tuhan, terkhusus Gereja Kristen Jawa Jakarta. Kami selaku majelis gereja, kami selaku pengurus komisi, kami selaku warga gereja, walau kami telah boleh memikirkan untuk langkah-langkah selanjutnya, namun kiranya Engkau tetap memberkati saudara-saudara kami yang masih belum memungkinkan untuk saat-saat tertentu kami boleh bersekutu bersama. Rasa rindu yang mewarnai kiranya Tuhan berkenan menggantikan penghiburan lain di tengah-tengah kehidupan keluarga, sehingga kondisi-kondisi yang membuat jenuh tidak membosankan dan menjadi penghambat untuk tetap kami berbuat, bukan sekedar mencari nafkah, tetapi boleh mengaktualisasikan diri sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah. Bahkan menjadi sarana untuk kami lebih dahulu memulai berkarya menyatakan Injil Tuhan. Kepadamu ya Tuhan, kami juga berdoa untuk pemerintahan di negeri ini, di dalam memikirkan kebijaksanaan yang baik, untuk kami melangkah menyikapi pandemi ini menuju pada proses kami mampu menghadapi, kami mampu mengelola pandemi, kami mampu memutus rantai penyebaran virus COVID-19 ini. Kepadamu kami juga menyerahkan para aparat di dalam mendampingi warga yang kadang lebih mengutamakan emosi, nafsu, keinginan diri sendiri daripada mengedepankan kesehatan yang akan menopang kehidupan lebih lanjut untuk memelihara dan menggapai damai sejahtera, ketenteraman, kehidupan yang lebih baik. Kepadamu ya Tuhan, Roh-Mu yang kudus yang berkarya atas kami, biarlah juga berkarya atas umat-Mu di negeri ini, untuk boleh menyadarkan akan hal itu. Biarlah dengannya kami boleh mewujudkan kebersamaan untuk bersama-sama menyikapi pandemi ini, keluar dari wabah ini, menyongsong kehidupan baru yang normal, yang lebih baik, yang semakin menopang kehidupan kami pergi, mengajarkan kepada mereka dan melakukan perintah-Mu, memberitakan Injil Tuhan. Kepadamu ya Allah, kami menyerahkan seru doa syukur kami ini. Dan untuk kesempurnaannya, semuanya kami mohon dan kami serahkan di dalam satu nama, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dalam pengasihan-Mu kami mohon, dengarkanlah dan kabulkanlah permohonan kami. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita menghaturkan persembahan bagi Tuhan. Dalam situasi pandemi COVID-19 ini, Bapak, Ibu, dan Saudara dapat memberikan persembahan melalui beberapa cara. 1. Persembahan dikumpulkan oleh masing-masing kepala keluarga, untuk kemudian diserahkan kepada
masing-masing penatua kelompok. Penatua kelompok akan menolong saudara untuk menyerahkan persembahan tersebut ke gereja. Kedua, persembahan dapat langsung ditransfer ke nomor rekening Bank Mandiri Gereja Kristen Jawa Jakarta dengan menambahkan nominal Rp1 pada setiap persembahan mingguan yang ditransfer. Marilah kita mendasari pemberian persembahan ini dengan ayat pengantar dari Mazmur 106 ayat 1. Demikian. Haleluya. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan yang memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur pada hari ini Engkau menyatukan hati kami untuk beribadah bersama. Pada hari ini, izinkan kami mempersembahkan rezeki yang asalnya dari Tuhan untuk keberlangsungan hidup sesama kami. Kami berdoa untuk majelis yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan memberikan hati yang bersih, sehingga rezeki ini dapat dipakai untuk kehidupan pelayanan gereja kami. Dan kiranya melalui persembahan ini, banyak orang dapat merasakan pemeliharaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Sang Pemelihara kehidupan, kami berdoa. Amin. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam karya dan dalam karsa-Mu. Hai, di rumah, sekolah, dan di kantor, juga di setiap waktu dan tempat. Bawa kasih dan bawa sukacita, panjang sabar serta lemah lembut. Itu sikap yang harus kau lakukan, karena Kristus nyata dalam hidupmu. Hai, pergi dan wartakan Injil Kristus dalam kata dan perbuatanmu, juga dalam segala tindakanmu. Jadikanlah firman Tuhan pandumu. Jangan takut tegakkan keadilan dan berani berkata yang benar. Jangan bimbang dan jangan khawatir, Roh Kudus membimbing dan menolongmu. Arahkanlah hatimu kepada dunia. Kami mengarahkan hati kepada dunia. Pergi dan ajarlah mereka melakukan perintah Tuhan. Ya, kami siap diutus menjadi gereja yang membawa damai sejahtera Tuhan. Terpujilah Allah, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, Yang tidak pernah memisahkan kami dari kasih-Nya, sekarang sampai selama-lamanya. Masukilah kehidupan saudara yang baru bersama berkat-Nya. Terimalah. Kasih Tuhan mengiringimu dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan pegang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya
dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya, 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 amin, amin, amin. Sesudah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau korbankan, jadilah saksi Kristus. Demikianlah ibadah kita pada hari Sabat Tuhan ini. Ibu Bapa dan saudara-saudara serta anak-anakku yang dikasihi, biarlah firman Tuhan senantiasa menguatkan dan menopang Ibu Bapa dan saudara-saudara untuk menyongsong kehidupan yang baru, untuk tetap dengan sukacita melangkah menyatakan kasih Allah, Injil Tuhan.